Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat Ananda semua. Selamat datang di kelas hukum acara Mahkamah Konstitusi. Ini pertemuan kita yang pertama, dan untuk pertemuan pertama ini kita hanya menyampaikan kontrak perkuliahan. Ada beberapa hal di dalam kontrak perkuliahan itu. Yang pertama adalah materi apa saja yang akan kita pelajari satu semester ke depan. Yang kedua, literatur yang nanti akan digunakan. Yang ketiga, mengenai sistem penilaian. Saya kira ini sistem penilaian tidak perlu saya sampaikan, karena sistem penilaian ini sudah umum kita berlakukan di fakultas, gitu ya. Perkenalan saya kira tidak perlu. Nah, itulah beberapa poin penting di dalam kontrak perkuliahan. Kita masuk kepada yang pertama, ya, materi apa saja yang akan kita pelajari untuk satu semester ke depan. Nah, untuk pertemuan kedua kita akan masuk kepada sejarah singkat, ya, sejarah singkat pembentukan Mahkamah Konstitusi. Sebenarnya sejarah singkat pembentukan Mahkamah Konstitusi ini dulu sudah pernah Bapak sampaikan di mata kuliah hukum lembaga-lembaga negara di semester 4, gitu ya. Tapi nggak apa, nanti kita ulang kembali, ya, sejarah singkat pembentukan Mahkamah Konstitusi, fungsi dan wewenang, ya, fungsi dan wewenang Mahkamah Konstitusi serta kedudukan Mahkamah Konstitusi. Nah, sedikit berbicara misalnya sejarah singkat pembentukan Mahkamah Konstitusi, yaitu tentu diawali dengan diadopsinya ide Constitutional Court, ya, oleh MPR melalui amandemen ketiga, ya, amandemen ketiga Undang-Undang Dasar tahun 1945. Nanti kita bahas lebih jauh. Nah, wewenang Mahkamah Konstitusi itu telah ternyatakan baik di dalam Undang-Undang Dasar, gitu ya, baik itu di dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 yang telah dilakukan perubahan melalui Undang-Undang Nomor 8 tahun 2011. Mengenai kedudukan, nah, kedudukan Mahkamah Konstitusi adalah lembaga tinggi negara, gitu ya. Artinya sebuah lembaga yang memiliki kedudukan sama dengan lembaga tinggi negara lainnya. Karena memang kita saat ini tidak lagi mengenal yang namanya lembaga tertinggi negara, tapi perdebatan itu masih terjadi. Nah, itu nanti di pertemuan yang kedua, serta nanti kita juga masuk kepada pengertian hukum acara Mahkamah Konstitusi. Karena hukum acara Mahkamah Konstitusi ini berbeda, ya, dengan hukum acara kekuasaan kehakiman lainnya. Ya, kekuasaan kehakiman di Indonesia ini ada dua, ada Mahkamah Konstitusi, ada Mahkamah Agung. Nah, Mahkamah Agung membawai beberapa peradilan, ya, yang bersifat tetap dan ad hoc, kita katakan. Nah, hukum acara MK, nah, pengertian, nah, nanti kita mulai baik yang ternyatakan di dalam Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 misalnya, serta dasar hukumnya, ya. Hukum acara MK ini dasar hukumnya di mana? Nah, sebenarnya hukum acara MK ini secara abstrak atau umum telah tergambar di dalam undang-undang, ya, undang-undang dasar ataupun di dalam Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 itu, yang telah dilakukan perubahan melalui Undang-Undang Nomor 8 tahun 2011, kita katakan. Tetapi hal-hal yang bersifat teknis tentu nanti ada aturan-aturan lain yang nanti bisa kita lihat. Nah, begitu juga
kita nanti di pertemuan kedua itu akan masuk kepada asas-asas ya, asas-asas hukum acara Mahkamah Konstitusi. Nah, untuk di pertemuan ketiga nanti kita akan masuk kepada sumber-sumber hukum acara Mahkamah Konstitusi ya, sumber-sumber hukum acara Mahkamah Konstitusi. Ya, selain berpedoman kepada sumber-sumber hukum pada umumnya, tetapi tentu kita lihat nanti sumber-sumber hukum acara Mahkamah Konstitusi ini mungkin lebih banyak kita lihat nanti sumber hukum formil dalam arti undang-undang, gitu ya. Itu kita lihat. Nah, begitu juga berkaitan dengan karakteristik ya, karakteristik dan kekhususan hukum acara Mahkamah Konstitusi. Nah, itu nanti di pertemuan yang ketiga. Untuk di pertemuan yang keempat kita akan bahas jenis dan sifat ya persidangan di Mahkamah Konstitusi. Jenis dan sifat persidangan di Mahkamah Konstitusi. Nah, jenis dan sifat ini nanti kita singgung dua hal gitu ya. Ada pemeriksaan pendahuluan, ada pemeriksaan persidangan. Nah, untuk pertemuan yang kelima kita akan bahas tentang permohonan dan legal standing. Nah, permohonan kita mulai dari definisi. Apa yang dimaksud dengan permohonan gitu ya. Gitu ya. Di dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, definisi permohonan itu telah dinyatakan. Gitu. Nah, begitu juga dengan apa yang dimaksud dengan legal standing, ya. Karena legal standing ini paling dasar di dalam mengajukan permohonan, ya, permohonan ke Mahkamah Konstitusi. Untuk pertemuan yang ke-6 kita akan bahas beban pembuktian ya. Beban pembuktian dan alat bukti. Nah, beban pembuktian karena memang karakteristik dan kekhususan hukum acara MK ini berbeda dengan kekuasaan kehakiman yang lain, kita katakan, maka memang beban pembuktian itu berada di siapa gitu ya. Tentu kita katakan beban pembuktian itu titik beratnya adalah di pemohon gitu, yang harus mampu menarasikan, mendeskripsikan gitu ya, menyajikan alat-alat bukti yang memang menunjukkan bahwa satu regulasi itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, misalnya bahwa lembaga itu betul-betul telah mampu mengambil kewenangan lembaga negara lainnya yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar, misalnya kita katakan, dan lain sebagainya. Selanjutnya untuk pertemuan ke-7 nanti kita akan masuk kepada putusan ya. Putusan dan kekuatan putusan MK. Nah, ini yang mungkin sedikit problematik di dalam implementasinya di Indonesia, kita katakan. Karena kalau kita lihat nanti kekuatan putusan MK ini kan, MK ini mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, kita katakan. Nah, tapi kepinalannya ini bagaimana dalam konteks kepatuhan hukum ya, kepatuhan hukum yang ditunjukkan oleh pemerintah misalnya, gitu ya. Nah, itu nanti kita lihat. Nah, untuk pertemuan ke-8 kita UTS. Untuk pertemuan ke-9 nanti akan berbicara hukum acara pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Karena di awal kita tadi berbicara kewenangan ya, kewenangan Mahkamah Konstitusi.
ada 4 kewenangan dan 1 kewajiban. Ya, kita katakan 4 kewenangan MK itu ya menguji, salah satunya adalah menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. Jadi yang dijadikan batu uji adalah Undang-Undang Dasar tahun 1945. Yang diuji adalah undang-undang, gitu ya. Nah, hukum acara pengujiannya seperti apa? Karena pengujian undang-undang ini ada pengujian material, ada pengujian formil gitu. Nah, kebanyakan di Indonesia yang diuji itu yang mana? Uji material atau uji formil gitu. Nah, apa yang dimaksud dengan uji material? Apa yang dimaksud nanti dengan uji formil? Ya, pengujian formil gitu. Selanjutnya untuk pertemuan yang ke-10 kita akan masuk kepada hukum acara dalam hal MK memutus sengketa kewenangan lembaga negara, yang mana lembaga negara itu memperoleh kewenangan atau diberikan kewenangan oleh Undang-Undang Dasar tahun 1945. Jadi misalnya DPR dengan MPR sengketa kewenangan, siapa yang nanti bertindak sebagai pemohon, gitu ya, kita katakan. Atau yang pada umumnya nanti kita contohkan misalnya sengketa kewenangan antara DPD dengan DPR. Nah, nanti kita lihat ada beberapa putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang nanti juga sudah bisa kita baca. Selanjutnya untuk pertemuan yang ke-11 kita akan berbicara hukum acara pembubaran partai politik ya. Nah, dilematiknya di Indonesia adalah belum ada partai politik yang dibubarkan sejak Mahkamah Konstitusi dibentuk. Nah, dulu ada, misalnya kita katakan seperti Partai Komunis Indonesia, kita katakan dibubarkan. Nah, tetapi dalam kelembagaan negara, dalam sistem ketatanegaraan kita belum punya Mahkamah Konstitusi. Jadi sejak Mahkamah Konstitusi ini dibentuk, belum ada partai politik yang dibubarkan. Jadi, kenapa partai politik itu dibubarkan? Ya, apa alasan dasar kenapa partai politik itu dibubarkan? Nanti kita lihat dalam beberapa peraturan perundang-undangan, gitu ya. Nah, selanjutnya untuk pertemuan yang ke-12 kita akan masuk kepada hukum acara perselisihan hasil pemilu, ya. Yang dipersoalkan itu adalah hasil, ya, adalah hasil. Misalnya nanti kita lihat sengketa pilpres, sengketa hasil pilpres, sengketa hasil pileg, kita katakan dalam konteks pemilihan umum secara serentak di Indonesia. Selanjutnya untuk pertemuan yang ke-13 kita akan berbicara di mana MK itu harus wajib ya memutus pendapat atau permohonan yang disampaikan oleh DPR dalam konteks impeachment, ya, di mana DPR berpendapat bahwa presiden dan wakil presiden atau salah satu di antara mereka tidak lagi memenuhi syarat menjadi presiden dan wakil presiden, misalnya, atau melakukan pengkhianatan terhadap negara atau melakukan tindak pidana dan lain sebagainya, kita katakan. Nah, untuk pertemuan ke-14 kita akan berbicara penafsiran konstitusi dan metode penafsiran, ya. Jadi penafsiran konstitusi dan metode penafsiran. Nah, itulah gambaran secara umum materi-materi yang akan kita pelajari untuk 1 semester ke depan di mata kuliah hukum acara Mahkamah Konstitusi. Nah, mengenai aturan perkuliahan
aturan perkuliahan nanti mengikuti apa-apa yang saya nyatakan di Google Classroom, gitu ya. Misalnya mengenai absensi itu ada batas waktunya mengisi absen, gitu. Jadi bagi Ananda yang tidak masuk classroom lalu tidak mengisi absensi, atau misalnya lewat, maka nanti tidak akan terabsen, gitu ya. Jadi mohon berkaitan dengan waktu di classroom diperhatikan sebaik mungkin. Mengenai literatur, saya tidak menyebutkan judul buku apapun, gitu ya, tapi silakan dicari karangan Mahfud MD, karangan Jim Lee, ya, yang banyak berbicara tentang constitutional court, ya, atau pengujian kita katakan, serta pakar hukum tata negara lain di Indonesia dan di dunia. Nah, yang terpenting adalah ketika kita belajar mata kuliah hukum acara Mahkamah Konstitusi ini, Ananda harus memiliki aturan-aturan hukum yang ada, ya, mulai dari Undang-Undang Dasar tahun 1945, kita katakan, Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 yang telah dilakukan perubahan melalui Undang-Undang Nomor 8 tahun 2011, dan tentu nanti turunannya adalah peraturan-peraturan Mahkamah Konstitusi, kita katakan, ya. Jadi ya, termasuk misalnya ketika kita berbicara impeachment tadi, mungkin juga dapat kita lihat misalnya undang-undang tentang kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD. Jadi itu ya. Nah, jadi mengenai aturan-aturan mohon di-download, ya, mohon dimiliki, dibaca, dipahami secara seksama. Jadi pada pembelajaran berikutnya kita tinggal menguatkan apa yang sudah kita baca atau menanyakan apa hal-hal yang perlu ditanyakan. Saya kira demikian untuk pertemuan kali ini, ya. Nanti kita sambung pertemuan kedua pada minggu depan di hari yang sama, di jam yang sama. Kita katakan kita masuk kepada sejarah singkat pembentukan Mahkamah Konstitusi, wewenang, fungsi serta kedudukan Mahkamah Konstitusi, serta pengertian hukum acara Mahkamah Konstitusi, dasar hukumnya dan asas-asasnya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan hari ini. Ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.